Siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk barisan yang paling utara, mohon hadap ke sini, gak usah melihat kantin. Udah makan semua toh? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang selalu kami sayangi, tak lupa setiap hari Rabu kita adakan bersama, yaitu apa? Sosialisasi tentang akhlak santri. Sebagaimana hari-hari sebelumnya, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sebagai santri kita wajibkan dalam diri kita sendiri untuk senantiasa menjaga akhlak. Terutama yang pertama, akhlak kepada bapak, ustadz, kepada kiai kita. Kira-kira sudah dilaksanakan apa belum? Setengah. Yang pertama, bagaimana ketika menghadap ke beliau? Sikapnya? Ya, menunduk. Kalau ada bapak atau ustadz atau kiai keluarga dalam yang lewat, hendaknya kita menunduk. Yang pertama. Yang kedua, pakai bahasa kromo. Kromonya kromo inggil. Tahu semua ya? Yang sudah saya ajar, kromo inggilnya rambut apa? Rekmo. Kromo inggilnya irung, grono, dan seterusnya. Jadi bahasa-bahasa halus harus senantiasa dipakai. Di dalam kelas juga seperti itu. Jangan sampai celometan. Kalau ada bapak ibu guru yang menerangkan atau memberikan pengetahuan, jangan disangkal atau dipotong pembicaraan ketika menerangkan, kecuali nanti sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Cara bertanyanya juga harus bagus. Jangan ngomong celometan tanpa angkat tangan. Jadi angkat tangan dulu baru ngomong, seperti itu. Paham ya? Akhlak kepada guru. Kedua, akhlak kepada ilmu. Salah satunya apa? Ilmu. Menghormati buku, menghormati kitab, cara memegangnya. Kemarin masih saja saya temui di kelas-kelas itu ada buku yang jatuh di bawah meja dibiarkan sampai sampulnya udo, ya kan? Kelas 8B itu ada, kelas 9B juga ada. Sarung, kemudian apalagi pakaian, piring dimasukkan ke laci sama buku. Bahkan ada yang sepatu juga dimasukkan ke dalam laci bersama buku. Itu namanya menghormati apa tidak? Kalau nggak menghormati, bagaimana ilmu itu mau ikut kepada kita? Bisa dipahami semuanya? Kelas 9, paham? Selanjutnya, selain itu, tempat kita mencari ilmu itu juga harus kita jaga. Apa? Kelas, kebersihan. Katanya an-nadzafatu minal iman, at-tahuru satrul iman. Jadi kebersihan sebagian daripada iman. Nyatanya bagaimana? Wayah piket aja udur-uduran. Yang belum piket siapa? Dia pak belum piket, saya sudah piket. Ya pak, ya. Hah? Harus dirubah mulai saat ini. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kemarin beberapa kelas sudah saya kasih pelajaran. Untuk yang tidak ikut piket, berarti hari berikutnya piket sendiri. Ya Riz? Jangan ketawa. Ketawa itu tandanya merasa.
Jadi piket, laci itu juga harus bersih, kemudian lantai, celepitan-celepitannya ya diresiki cah. Iya toh? Ojo malah dilumpukne ning sanding lemari. Dilumpukne ning jero ditutupi sapu. Itu namanya enggak membersihkan tapi menyembunyikan sampah. Sudah disediakan tempat sampah 3 ember. Sudah dipilah-pilah organik, anorganik. Anorganik ada 2. Itu seharusnya wajib kita manfaatkan. Ya, diingat-ingat ya, dirubah. Yang berikutnya, alat kebersihan. Kemarin kelas 9, sapu baru sudah dicukur. Siapa kira-kira yang nyukur? Dipotong itu pakai gunting. Padahal baru berapa hari? 2 hari kalau nggak salah kemarin. Ya, di kamar kelas 9. Itu belajar nyukur apa gimana itu? Atau mungkin kelebihan energi? Nggak ada yang ngaku. Kemarin 2 kelas itu saya tanya siapa yang gunting, nggak tahu. Masa yang gunting jin? Ya, sudah harus dirubah. Nanti tidak boleh ada lagi kelas 7, kelas 8 tidak boleh meniru perbuatan kakak kelas yang tidak baik. Sudah kita ciptakan suasana di pondok pesantren itu yang kondusif, jadi rukun, nggak usah tukaran, nggak usah jarak-jarakan, nggak usah tangisan. Berikutnya, ada berikutnya yang setiap hari kita ada di dalamnya. Apa itu? 5 kali dalam sehari kita wajib berada di situ. Apa? Masjid. Masjid itu adalah rumah Allah. Jadi cara memperlakukannya juga tidak sama, harus lebih baik. Apa yang kita lakukan? Sebelum masuk masjid hendaknya alas kaki kita harus bersih. Maksudnya kita kakinya itu harus bersih. Perhatikan, menghadap ke sini. Jadi saya kemarin itu melihat anak-anak setelah sepak bola, gitu, ceker, itu naik ke masjid, ya, naik ke kamar, bahkan sepatu kemarin juga kan, naik ke teras. Itu kira-kira hukumnya bagaimana? Ya kalau itu ada kotorannya ya najis. Walaupun kalau sama-sama kering tidak apa-apa ketika enggak nampak kotoran, tapi adabnya bagaimana? Tidak baik. Ke masjid terutama tadi kemarin setelah olahraga sepak bola istirahat itu luari, Bapak Ibu guru kan datang. Diingat-ingat masuknya jam 10 kurang 10 menit. Jadi harus sudah persiapan, jangan nunggu bapak guru datang baru naik, kemudian bingung langsung naik mau cuci kaki padahal kakinya ceker itu ya, main sepak bola naik ke masjid, tidak punya adab. Berikutnya, ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Jadi wudhu dulu kaki kanan. Setelah itu membaca doa. Doanya bagaimana? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Hafal semua toh? Setelah masuk masjid itu hendaknya sholat, namanya sholat tahiyatul masjid. Jadi sebelum duduk, jadi sholat tahiyat itu hukumnya sunnah sebelum duduk. Jadi ojo nengeper dorongan sik mlebu masjid terus sholat tahiyat, itu tidak dapat kesunatan sholat tahiyat. Jadi tahiyat itu belum duduk dulu, tapi sudah sholat dulu baru duduk. Duduknya duduk apa? Iktikaf. Iktikaf itu enak loh cah. Cuma diniati nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Diem tok. Itu sudah hukumnya sunnah. Orang malah jagongan, malah kadang izin ke kamar mandi gitu. Ke kamar mandi, lek kasutan ini suwi lek nyepot. Mari ngono mlebu masjid, gletak. Ono ora? Ada ya Fit ya? Oh. Itu ya malah gletak seperti itu. Bahkan ada yang tidur di masjid siang ngiler gitu. Padahal kita harus menjaga kesucian
masjid, mengganggu. Ambune iler bayangno, salat, enek wong salat tuh ya, bekas lek turu mengambune kan orang jadi suudan ta. Wah, iler sapa iki? Kan gitu ta? Paham enggak? Perhatikan di sini semua. Jadi harus menjaga kesopanan, namanya Baitullah itu ya, masjid. Salat tahiyat, kemudian diem, jangan rame, ojo uberan. Lek niat uber-uberan di lapangan, ojo waktu wiritan, jawil-jawilan karo kancane, kopiahe encalne. Harus dirubah, ya. Kelas 7 bisa didengar toh? Ya, kelas 8, kelas 9 terutama menjadi contoh yang baik. Masjid itu juga harus kita hormati, bukan disalahgunakan. Contohnya apa? Masjid dipenek, ya toh? Ada ndak yang menek masjid? Ya Allah. Masjid dipenek gentengnya sampai pecah. Itu luar biasa itu. Nanti kalau pulang dari pondok kerjanya jadi tukang wifi ya. Penekan dhuwur kan kendel ya. Jadi jangan diulangi lagi, cukup pertama dan terakhir. Tidak ada gunanya kecuali kalau kamu naik ke atas masjid untuk memperbaiki sesuatu. Lah ini enggak, tujuannya tidak baik. Ya toh? Tujuannya kan tidak baik lah. Tujuannya apa? Untung enggak timbul ya, tukang inceng-inceng. Jadi tidak boleh diulangi lagi. Harus menjaga adab terhadap masjid supaya dapat keberkahan. Keberkahan itu dari mana? Ridho Allah, ridho Allah fi ridhol walidain. Nah, walidain orang tua salah satunya adalah guru. Gurune ridho, wong tuane ning omah ya seneng ridho lek nafkahi sampean kabeh. Akhirnya ilmu itu gampang cah. Walaupun sekarang belum kelihatan tapi nanti akan mendapatkan kemanfaatan ilmu. Bisa dipahami ya? Bismillah. Semuanya harus dirubah. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.